Bismillah, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel kita Jelajah Hong Kong. Bangunan bersejarah ini dulunya adalah pasar basah pertama di Hong Kong dan kini telah dihidupkan kembali menjadi pusat perbelanjaan, kuliner, dan budaya yang modern. Pasar ini pertama kali didirikan pada tahun 1842 sebagai salah satu pasar basah pertama di Hong Kong. Struktur yang kita lihat sekarang adalah bangunan keempat yang dibangun pada tahun 1939. Arsiteknya bergaya Bauhaus streamline modern yang merupakan contoh langkah dari arsitektur pasar seperti ini di Hong Kong. Setelah beroperasi selama beberapa dekade, pasar ini berhenti beroperasi pada tahun 2003 dan dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Pada tahun 2009, diumumkan proyek revitalisasi untuk mengubahnya menjadi ruang publik modern. Pasar ini akhirnya dibuka kembali pada Agustus 2021. Setelah direvitalisasi, Central Market ini dikenal sebagai Playground for All. Tempat ini menggabungkan warisan sejarah dengan inovasi modern, menawarkan berbagai pengalaman bagi pengunjung. Central Market ini merupakan surga bagi para pecinta kuliner. Kamu guys bisa menemukan berbagai pilihan makanan, mulai dari jajanan kaki lima Hong Kong yang otentik hingga masakan internasional seperti Italia dan Perancis. Central Market menyediakan berbagai toko retail, terutama butik lokal dan merek-merek independen. Di sini guys, kamu bisa menemukan pakaian, aksesoris, produk perawatan kulit, hingga souvenir khas Hong Kong. Di Central Market ini ada beberapa ruang publik yang sering digunakan untuk acara, pameran seni, dan pertunjukan musik. Ini menciptakan suasana yang hidup dan interaktif bagi pengunjung. Saat berkeliling guys, kalian masih bisa melihat elemen-elemen asli dari bangunan lama seperti tangga besar dan dinding batu merah. Hal ini memberikan sentuhan sejarah yang kuat di tengah suasana modern. Salah satu daya tarik utamanya adalah letaknya yang strategis terhubung dengan sistem eskalator sentral mid-level serta jembatan pejalan kaki yang menghubungkan area perkantoran dan pusat perbelanjaan di sekitarnya. Kawasan ini juga merupakan perpaduan antara nostalgia era 70-an dan 80-an. Dengan lantai teraso tradisional dan pelang toko asli yang dilestarikan dan fasilitas modern. Aneka produk yang telah kalian lihat sejak awal video ini guys, semuanya terletak di lantai 1. Jika kalian berada di Cosmo Central guys, tepatnya di lantai 1 Central Market, kalian bisa jumpai produk permen terkenal dan aneka sup otentik khas Hong Kong yang dikemas eksklusif di dalam box yang cantik. Bahkan aneka cookies terkenal pun ada di sini. Sup instan kemasan khas Hong Kong yang otentik, yang cara mengonsumsinya tinggal memanaskan saja pun ada di sini. Adapun cara mengonsumsinya adalah rebus sup instan tadi kurang lebih 5 menit atau sesuaikan dengan anjuran memasaknya yang tertera di tiap-tiap produk di dalam air mendidih tanpa membuka plastiknya terlebih dahulu. Siap dong dikonsumsi. Egg roll cookies dengan berbagai varian rasa mulai dari original, kopi dan coklat, wijen hitam dan pandan pun yang renyah dan rapuh serta lumer di mulut pun ada di sini. Saat kalian berada di Asok Thai Cake guys, jangan lupa untuk mencoba mango mousse mochi cake, durian mochi cake, matcha pandan mochi cake, Thai lime and strawberry mousse cake, serta kue-kue berbentuk unik seperti mangga, durian, hewan lucu, atau pria berotot dengan rasa yang khas dan otentik. Produk mereka umumnya homemade dan mengandung unsur buah-buahan segar dan tidak menggunakan fondan dalam menghiasnya, sehingga lebih sehat. Toko ini hanya menyediakan layanan takeaway ya guys. Di toko ini guys, kalian bisa membeli berbagai produk diffuser dengan berbagai aroma. Di antaranya diffuser Head Kinen. Ini merupakan produk asal Finlandia yang fokus pada produk aromaterapi dari bahan-bahan alami. Di antaranya
A. Scent Diffuser Pine Forest dengan volume 100 ml hingga 200 ml per botol, yaitu diffuser wangi dengan aroma hutan pinus yang segar. B. Shinrin Yoku Stand Diffuser dengan kemasan 100 ml hingga 200 ml per botol, yaitu diffuser yang terinspirasi dari praktik mandi hutan Jepang untuk menciptakan suasana tenang dan alami, dan lain-lain. Di toko CID Home Freeze Dried ini guys, kalian bisa membeli aneka bahan dasar sup otentik Hong Kong yang dikeringkan, yang dikemas menarik menggunakan plastik yang berperekat sehingga plastiknya bisa digunakan ulang. Di restoran ini guys, kalian bisa menikmati lo soingo dan berbagai menu favorit yang otentik khas Tiongkok. Lo soingo adalah hidangan angsa rebus khas Tiongkok Selatan yang sangat populer, terkenal dengan kuahnya yang kaya rasa dan aromatik, sering disebut sebagai master stock atau lo soy. Lo soingo secara harfiah berarti angsa rebusan master stock. Hidangan ini melibatkan proses merebus dan mengungkep angsa utuh atau potongan daging angsa dalam cairan bumbu yang kompleks yang disebut dengan master stock atau lo soy. Ciri khas hidangan ini adalah penggunaan bumbu Tiongkok yang kuat dan beragam, menghasilkan daging angsa yang sangat empuk, juicy, dan penuh rasa dengan kulit berwarna coklat keemasan yang menggiurkan. Kunci kelezatan lo soingo terletak pada master stock yang bisa digunakan berulang kali dan akan semakin kaya rasanya seiring bertambahnya usia. Bumbu-bumbu utamanya meliputi kecap asin, baik kecap asin yang terang maupun yang pekat, jahe, bawang putih, daun bawang, bunga lawang, kulit kayu manis, cengkeh, biji adas, lada Sichuan, buah kapulago Tiongkok, kulit jeruk kering, akar manis, bahkan arak masak sausing. Cara memasaknya, angsa direbus perlahan dalam master stock selama beberapa waktu, bisa 1 hingga 2 jam tergantung dari besar kecilnya angsa tersebut, hingga matang sempurna dan bumbu meresap ke dalam daging. Setelah matang, angsa sering dibiarkan istirahat dalam kaldu panas untuk memastikan kelembapan dan penyerapan rasa yang maksimal. Lo soingo biasanya disajikan dengan cara dipotong-potong rapi, sering kali ditemani dengan saus cuka bawang putih atau irisan cabai, dan dinikmati dengan nasi putih yang hangat ataupun mie. Nah, karena saya sering masak sendiri guys, berikut akan saya share resepnya dan cara memasaknya yang enak. Bumbu-bumbunya adalah 2 hingga 3 buah kulit jeruk kering, 8 gram akar manis, 5 gram pala, 2 buah kapulaga Tiongkok, 15 gram kulit kayu manis Tiongkok, 15 gram bunga lawang, 10 gram biji adas, 1 gram bay leaf, 2 hingga 3 gram cengkeh, 1/4 buah monk fruit atau lo hon kuo, 8 batang koriander beserta akarnya, 10 siung bawang putih tanpa dikupas, 400 gram lengkuas geprek, 2 biji lombok merah kecil. Ini opsional ya guys, kalau sendiri saya tidak menggunakan, tetapi teman saya suka dikasih sedikit lombok. Nah, untuk master stoknya guys, 6 liter air, 180 gram gula batu kuning, 340 ml kecap asin, 227 ml saus ikan, 57 ml kecap asin pekat, 4 sendok makan Arab masak sausing. Tetapi jika kalian muslim guys, tanpa menggunakan Arab masak pun tetap nikmat, karena saya sering memasak dan mengonsumsinya. Untuk cara memasaknya guys, 1. Potong kuku angsa, lalu cuci bersih. Keringkan dengan handuk bersih yang khusus, lalu marinasi dengan setengah sendok makan garam dan 3 sendok teh bumbu halus khusus Tiongkok atau 5 spicy powder selama kurang lebih 1,5 jam.
lalu sisihkan. Yang kedua, gerengseng seluruh bumbu-bumbunya yang telah saya sebutkan tadi guys, hingga harum, lalu masukkan ke dalam kantong khusus seperti saringan yang biasanya digunakan untuk merebus sup. Ketiga, rebus air kurang lebih 6 liter atau bahkan lebih. Pastikan saat kalian merebus, seluruh anggota tubuh angsa terendam di dalam air. Lalu tambahkan bumbu yang telah digerengseng tadi dan rebus kurang lebih 10 menit. Lalu masukkan angsa dan rebus selama 1 hingga 2 jam tergantung besar kecilnya angsa dengan api sedang tanpa ditutup wajannya. Lalu matikan api, tutup wajannya dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, potong-potong yang rapi dan hidangkan bersamaan juga bawang putih dan irisan cabai yang dinikmati dengan nasi putih hangat atau mie. Tip memasak dan menyimpan saus. 1. Hindari menutup wajan atau panci tempat merebus angsa agar terhindar dari kerusakan kulit angsa yang dapat memperburuk presentasi. 2. Tingkat keasinan saus ikan dan kecap asin pada master stock sangatlah krusial. Jika master stock kalian terasa asin, cukuplah tambahkan sedikit gula. Setiap kali kalian menggunakan ulang master stock, kalian perlu menambahkan air ataupun kecap asin ke dalamnya dan lain-lain. Kecap pekat sebenarnya hanya untuk memperbaiki warna dari master stock. Kalian nggak perlu menambahkan terlalu banyak guys. 3. Tiriskan bumbu yang telah direbus di dalam kantung tadi dan letakkan dalam wadah yang tertutup, lalu simpan di freezer yang bisa digunakan kembali di lain waktu. Bumbu ini bisa dimanfaatkan ulang sebanyak 2-3 kali. 4. Perlu diingat, semakin sering kalian guys menggunakan master stock yang telah kalian simpan di kulkas, rasanya semakin nikmat dan harum. Selamat mencoba. Hai guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.